Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra, NIM 18087124. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tahap belajar gerak menurut Fit dan Posner. Jadi menurut Fit dan Posner, tahap belajar gerak ada 3. Yang pertama itu tahap kognitif atau cognitive stage. Yang kedua tahap asosiatif atau associative stage. Yang ketiga tahap otomatisasi atau autonomous stage. Baiklah, yang pertama itu tahap kognitif atau cognitive stage. Pada tahap ini, peserta didik untuk pertama kalinya diperkenalkan pada keterampilan gerak yang baru. Dan tugas utama peserta didik itu adalah mengerti dan memahami tahapan dan persyaratan-persyaratan dalam melakukan satu keterampilan atau gerakan. Dan peserta didik berkonsentrasi dalam melakukan suatu keterampilan atau gerakan. Fokusnya adalah pada menemukan apa yang harus dia lakukan. Dan pada tahapan ini biasanya ada variabilitas yang tinggi dari sejumlah besar kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam melakukan suatu keterampilan atau gerakan, karena peserta didik sedang mencoba berbagai cara untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, pentingnya instruksi verbal dan model sangat diperlukan. Jadi umpan balik tambahan sangat bermanfaat dalam pembelajaran ini. Tahap yang kedua yaitu tahap asosiatif atau associative stage. Pada tahap ini, peserta didik mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam gerakan. Dan peserta didik berfokus pada dinamika keterampilan dalam rangka untuk memperbaiki dan memperhalus gerakan. Dan pada tahapan ini, peserta didik juga menunjukkan konsistensi lebih dan efisiensi dalam melakukan suatu keterampilan atau gerakan. Jadi, umpan balik dan instruksi harus dilakukan lebih tepat dan berfokus pada aspek-aspek keterampilan atau gerakan peserta didik untuk memperbaikinya. Dan tahapan ini ditandai dengan gerakan menjadi lebih konsisten dengan sedikit kesalahan. Tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir yaitu tahap otomatisasi atau tahap autonomous stage. Pada tahapan ini, peserta didik memerlukan latihan dalam waktu yang lama. Dan sebenarnya tidak semua peserta didik dapat mencapai tahap ini. Dan di dalam tahap otomatisasi ini, penampilan mencapai tingkat kecakapan yang paling tinggi dan telah menjadi otomatisasi. Dan selama tahap ini, pelatihan peserta didik direlokasikan kepada pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. Dan peserta didik mampu melaksanakan tugas ganda secara serempak atau bersamaan. Dan tahapan ini ditandai dengan gerakan yang konsisten, merasa yakin atau percaya diri, melakukan sedikit kesalahan, dan secara umum mereka mampu mengoreksi dan memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi itulah presentasi singkat dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.